Di 20K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya, jangan lupa like, share, dan subbreaker kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 861-870. Bukankah kamu mengatakan bahwa bibimu ada di sini? Zona konstruksi benar-benar tanpa kehidupan, kata Bea di dalam mobil yang diparkir. Situs itu sendiri terhubung dengan keluarga mereka. Bagaimanapun, itu pada awalnya adalah proyek pamannya. Namun, karena masalah yang sangat serius dengan pinjaman pamannya, pengembangan lebih lanjut dari zona konstruksi dihentikan sepenuhnya. Sementara itu, karena upacara serah terima diadakan beberapa hari yang lalu, beberapa orang masih harus hadir. Fakta bahwa tidak ada orang di sana sejujurnya yang paling mengejutkan Bea. Bibimu menunggumu di dalam sana, teriak Yura dengan nada dingin. Sangat kontras dengan suaranya yang putus asa beberapa menit yang lalu. Apa maksudmu dengan itu, Yura? Kata Bea. Sekarang menyadari ada sesuatu yang tidak beres dengannya. Oh, tidak ada yang benar-benar. Karena kita sudah ada di sini. Kenapa tidak ikuti saja aku setelah mengobrol sebentar? Jawab Yura dengan seringai jahat sebelum mengunci pintu mobil. Sambil mengerutkan kening, Bea kemudian dengan santai berkata, aku tidak yakin apa yang kamu lakukan. Tetapi jika itu benar-benar bukan apa-apa, maka aku menelepon Seldon sekarang untuk memberitahunya bahwa semuanya baik-baik saja. Namun, saat ponselnya terlihat, Yura mengambilnya darinya. Begitu dia melakukan itu, beberapa orang bergegas keluar dari gedung, mengelilingi mobil dalam hitungan detik. Panggilan, sekarang mengapa Anda melakukan itu? Lagi pula, seperti yang saya katakan, Anda akan keluar dari mobil bersama saya nanti, sepupu. Geram Yura mengintimidasi. Jadi kau menipuku. Apakah Anda bersekongkol dengan paman saya dan yang lainnya untuk membawa saya ke perangkap Anda? Apakah Anda tahu apa yang Anda lakukan sekarang? Kata Bea, ada ide. Haha, dalam keadaan seperti ini, sepupu, saya benar-benar tidak bisa diganggu tentang hal-hal seperti itu pada saat ini. Satu-satunya hal yang saya tahu adalah bahwa properti keluarga tidak boleh jatuh ke tangan orang jahat seperti Anda. Tidak pernah, kataku, teriak Yura. Apakah Anda tahu sudah berapa lama saya berencana menjadi pewaris keluarga? Atau berapa banyak aku harus menjilat nenek untuk menyenangkannya? Setelah berjam-jam dedikasi bahkan sejak saya masih muda saya begitu dekat untuk mendapatkan properti keluarga bersama ayah saya. Dan hari itu akhirnya tiba. Namun apa yang terjadi pada saat-saat paling penting? Anda melakukannya. Kamu. Kamu menghancurkan semua usaha dan fantasiku. Betech. Teriak Yura hampir gila. Yura sejujurnya sangat menyadari betapa gila tindakannya saat ini. Namun, dia tahu bahwa dia dan orang tuanya telah kehabisan pilihan. Dia perlu mengambil tindakan drastis seperti itu demi prospek masa depannya. Dia juga tahu bahwa hanya mencoba untuk memaksa kembali menjadi kepala keluarga Yaleman tidak akan terjadi karena keluarganya telah secara pribadi menyinggung Crewfots yang kuat dan berpengaruh. Tidak sulit baginya untuk membayangkan bagaimana keluarganya akan terus hidup di masa depan. Mengetahui hal itu mendorongnya untuk melanjutkan rencananya saat ini sampai akhir. Bea, aku tidak akan membiarkanmu bahkan mulai merencanakan balas dendammu padaku. Anda tidak akan pernah mendapatkannya. Pekik Yura. Saat ini, Bea sudah menangis. Namun, dia tidak menangis karena ketakutan. Sebaliknya, itu karena dia sekarang tahu bahwa perkelahian internal keluarga seperti ini masih terjadi. Meskipun telah menjadi prioritas utamanya untuk menyelesaikan masalah seperti itu sejak Lady Yaleman meninggalkannya sebagai penanggung jawab, untuk berpikir bahwa contoh pertama dia mengetahui bahwa konflik seperti itu masih ada akan sangat ekstrim. Kapan aku pernah mengatakan bahwa aku ingin membalas dendam padamu? Kata Bea di antara air mata. Tidak perlu berpura-pura bodoh. Bea, Anda sekarang memiliki segalanya sedangkan keluarga saya tidak memiliki apa-apa. Bukankah fase pertama balas dendammu sudah beraksi? Setelah saya selesai berurusan dengan Anda, saya dan keluarga saya akan kembali bertanggung jawab atas keluarga Yaleman. Keluarga saya hanya akan tenang setelah Anda benar-benar keluar dari gambar. Jawab Yura sebelum membuka kunci pintu mobil dan menyeretnya keluar. Saatnya berpindah lokasi. Pastikan untuk menjaganya dengan benar. Perintah Yura. Jangan terlalu cepat bahagia. Yura.
Anda tidak akan bisa mewarisi keluarga begitu saja setelah menangkap saya. Lagi pula, nenek dan Geralt bahkan belum kembali. Begitu mereka kembali, Anda akan menyesalinya. Selain itu, Sheldon mungkin sedang terburu-buru sekarang. Jadi sebaiknya pikirkan apa yang kamu lakukan selagi bisa. Kata Bea. Hah, aku sudah mempertimbangkannya saat merencanakan semua ini. Dia tidak akan datang. Percayalah. Katakan padaku Bea. Tahukah kamu bahwa dia memiliki seorang cucu perempuan yang sangat dia kagumi? Dia belajar di taman kanak-kanak di salah satu gedung keluarga Yaleman. Tahu. Jika tidak ada masalah, ibuku seharusnya membicarakan ini padanya sekarang. Haha, kentut tua itu pasti akan tetap diam untuk selamanya. Jadi menyerah saja. Bea, teriak Yura dengan ekspresi mengerikan yang sesuai dengan sifat jahatnya. Pada saat itulah telepon milik salah satu bawahan Yura mulai berdering. Ini Tuan Long, Tuan Yaleman, kata bawahannya. Jadi, kamu benar-benar memihak keluarga Long sekarang. Kamu benar-benar sudah gila, Yura. Dan bukan hanya kamu. Bibi dan paman juga pasti kehilangan akal. Kata Bea tidak percaya. Bawa saja dia pergi. Perintah Yura sambil melambaikan tangan dengan tidak sabar sebelum menjawab panggilan itu. Semuanya berjalan lancar. Tuan Long, Anda sebaiknya tidak melupakan janji yang telah Anda buat untuk saya. Tapi tentu saja tidak. Saya tidak akan pernah melupakan janji seperti itu. Tuan Yaleman. Saat itu hampir malam di rumah keluarga Yaleman dan sepertinya tidak ada yang memperhatikan sesuatu yang sangat tidak normal. Namun, banyak anggota keluarga yang memperhatikan bahwa Bea telah hilang sepanjang hari. Terutama bibi kedua dan keluarganya yang telah menunggu untuk mentraktir Bea dan Catherine untuk makan. Karena ketidakhadirannya hampir sepanjang hari, mereka hanya berasumsi bahwa Bea sangat sibuk. Ketika mereka menanyai Catherine dan Sheldon tentang keberadaannya, keduanya tidak tahu di mana dia berada. Akhirnya, bibi kedua berjalan keluar dari kantor Bea dengan pasrah saat dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Kalau saja aku tahu dia akan menjadi kepala keluarga, aku akan memperlakukannya jauh lebih baik. Dengan betapa tegangnya hubungan kita saat ini, aku bertanya-tanya apakah mentraktirnya makan akan mengubah apapun. Hari segera berlalu dan pada pagi hari kedua, bibi kedua dan keluarganya menunggu di depan kantor Bea sekali lagi. Namun, bahkan menjelang tengah hari, tidak ada tanda-tanda Bea dimanapun. Bu, ayo pergi. Mungkin tidak ada gunanya kita menunggu di sini seperti ini. Lagi pula, Bea sudah berbeda sekarang. Dia adalah bidikan besar paling kuat yang ada di utara. Mengapa dia masih bersedia melayani kita? Kata Isabel. Nadanya tidak puas. Bagaimanapun, Bea telah naik pangkat begitu cepat sehingga membuat Isabel sangat kesal. Dia bahkan tidak bisa mengkategorikan perasaan itu sebagai perasaan iri lagi. Sebagai seorang wanita, Isabel tahu bahwa Bea pasti sudah membanggakan keluarga jika dia menikah dengan keluarga kaya. Jika dia hanya berpegang pada itu, Isabel tidak akan merasakan emosi yang begitu rumit sekarang. Tapi tentu saja, dia harus berusaha keras untuk menjadi orang hebat yang hebat. Dia sekarang benar-benar bos yang kuat dan mandiri. Setelah memikirkannya sejenak, Isabel menyadari bahwa dia tidak bisa iri lagi karena secara harfiah tidak ada kemungkinan dia bisa mengalahkan Bea lagi. Bahkan, jika dia menyenangkan Bea, ada kemungkinan dia masih bisa menjadi bos wanita terpenting kedua di wilayah itu. Sekarang itu akan menjadi perasaan yang baik. Sabar, Isabel. Lagi pula, seperti yang kamu katakan, Bea sekarang berbeda dari sebelumnya, kata bibi kedua. Saat dia mengatakan itu, Catherine datang dengan tergesa-gesa. Selamat pagi, Catherine. Kenapa Bea tidak ada di sini bersamamu? Tanya bibi kedua. Aku ingin menanyakan hal yang sama padamu. Bukankah Bea sudah sampai di kantor? Jawab Catherine dengan nada cemas. Kami sudah berada di sini setidaknya selama 3 jam. Kami belum melihatnya sama sekali, jelas Isabel. Aneh sekali. Aku gagal menghubunginya di telepon sejak kemarin dan Sheldon juga tidak melihatnya. Kemana dia bisa pergi? Mengenalnya. Tidak mungkin dia mematikan teleponnya. Bahkan jika dia sibuk. Kata Catherine. Mendengar itu, bibi kedua dan Isabel saling berpandangan. Setelah beberapa saat, bibi kedua kemudian bertanya. Mungkinkah sesuatu telah terjadi padanya? Apakah teleponnya masih mati sampai sekarang? Tak berdaya. Catherine mengangguk. Ya, selama ini tidak. Apa yang harus kita lakukan? Tanya bibi kedua. Tidak yakin bagaimana memproses pergantian peristiwa yang tiba-tiba. Meskipun butuh beberapa saat, dia segera tersadar dan mulai menghibur Catherine. Jangan khawatir, Catherine. Lagi pula, Bea sangat berpengaruh dan kuat sekarang. Aku yakin dia baik-baik saja. Mari kita tunggu sebentar lagi.
Jika dia tidak segera kembali, kita akan menemukan sesuatu yang lain. Dengan perhatian keibuan yang tercermin di mata Catherine, dia hanya bisa mengangguk sedikit pada sarannya. Dengan itu, bahkan hari kedua segera berlalu, kemudian hari ketiga, dan keempat. Apa kata polisi? Tanya Yuma anak sulung dengan tergesa-gesa. Sekarang sudah 7 hari sejak hilangnya Bea dan orang-orang Yaleman lainnya sekarang mengadakan pertemuan keluarga. Sampai saat ini, kami bahkan belum menemukan petunjuk apapun. Apa yang sebenarnya bisa terjadi pada Bea? Hilangnya Bea telah menyebabkan kegemparan besar di antara mereka yang tinggal di Yanken. Dan itu termasuk beberapa tembakan besar dari Jacksonville. Karena mereka sadar bahwa Crawford tidak ada. Mereka secara pribadi mengirim bawahan mereka sendiri untuk mencari Bea sementara itu. Sementara mereka mencurigai beberapa orang terlibat. Pada akhirnya, tidak ada cukup petunjuk untuk diikuti. Bea sepertinya menghilang begitu saja. Meskipun Catherine sendiri ingin menghubungi keluarga Crawford dari North Bay, hanya Bea yang memiliki sarana untuk menghubungi mereka. Tidak ada orang lain yang tahu bagaimana mencapainya. Mereka bahkan tidak yakin apakah Bea masih hidup. Lagi pula, sudah 7 hari sejak ada orang yang melihatnya. Sejak hari dia menyadari bahwa putrinya mungkin sudah mati, Catherine memiliki ekspresi yang sangat kuyu terukir di wajahnya. Hari ini, semua anggota keluarga Yaleman berkumpul untuk mendiskusikan bagaimana kemajuan dengan hilangnya Bea. Meskipun semua orang di pertemuan itu serius, Catherine sendiri meratap. Tidak ada yang berbicara sepatah kata pun dan semua orang hanya menundukkan kepala saat mereka menghadapi ibu yang tertekan. Di antara orang Yaleman, bagaimanapun, Yura dan Rose diam-diam tersenyum saat mereka saling bertukar pandang. Rencananya telah bekerja dengan sempurna. Lagi pula, dengan bantuan keluarga Long, tentu saja mereka tidak akan bisa menemukan petunjuk apapun dari penyelidikan mereka. Bahkan jika yang lain entah bagaimana meragukan mereka, dengan Long di pihak mereka, tidak ada yang bisa menyentuh ibu dan anak. Nyonya, Yaleman, baik Tuan Crawford maupun ketua telah kembali, mengumumkan seorang pelayan dengan penuh semangat. Apa? Geral akhirnya kembali, kata Catherine saat dia tersentak dan bergegas keluar. Beberapa orang Yaleman lainnya juga mengikuti mereka. Semua orang kecuali Yura dan ibunya. Ibu. Geral kembali, kata Yura sambil menelan ludah sambil gemetaran. Jangan takut, tidak ada yang perlu ditakuti. Jadi bagaimana jika mereka sudah kembali? Menenangkan Rose dengan tenang. Mendengar itu, Yura menjadi jauh lebih yakin bahwa rencana mereka akan tetap berhasil pada akhirnya. Geral sendiri sedang membantu Lady Yaleman keluar dari mobil. Meskipun di usianya, dia telah menemani Geral selama 8 hari terakhir. Itu wajar baginya untuk kelelahan ini. Ketika dia melihat orang-orang Yaleman lainnya keluar untuk menyambut kepulangan mereka, dia akan menyambut mereka ketika Catherine terhuyung-huyung ke arahnya sebelum meraih lengannya dan memohon. Geral. Terima kasih Tuhan Anda akhirnya kembali. Silahkan, kita harus menyelamatkan Bea. Menyimpan. Apa maksudmu selamatkan dia? Apa yang terjadi? Tanya Geral. Tenangkan dirimu, Catherine. Sekarang jelaskan perlahan kepada kami. Ada apa? Tambah Nyonya Yaleman. Bea. Dia menghilang selama seminggu sekarang. Kami belum dapat menemukannya sama sekali. Apa? Jawab Geral. Tertegun. Memikirkan bahwa sesuatu akan benar-benar terjadi pada Bea selama 8 hari ketidakhadirannya. Rumit. Apa yang menyebabkan dia menghilang? Tanya Geral agak cemas. Geral sangat cemas karena Bea dan keluarganya sangat penting baginya. Wajar baginya untuk merasa khawatir jika terjadi sesuatu pada salah satu dari mereka. Mendengar itu, Catherine kemudian memberitahu mereka inti dari apa yang dia ketahui. Bea gadis yang baik. Dia hampir tidak menyinggung siapapun. Siapa yang bahkan ingin menyakitinya. Kata Catherine. Jangan pesimis dulu, Tante. Saya akan mengirim beberapa orang saya untuk mulai menyelidiki masalah ini sekarang juga. Jangan khawatir. Siapapun pelakunya, saya akan memastikan setiap dari mereka menyesal pernah dilahirkan ke dunia ini seandainya mereka menyentuhnya. Kata Geral sambil terus mendukung Lady Yaleman sepanjang perjalanan kembali ke rumah. Apa yang harus kita lakukan sekarang, Bu? Kata Yura saat dia mulai gemetar hebat. Sementara ibu dan anak itu pertama kali berasumsi bahwa Geral adalah orang yang berhati lembut. Matanya yang merah yang berasal dari kecemasannya untuk menemukan pelakunya dengan jujur membuat mereka berdua takut. Reaksinya bahkan tidak mendekati apa yang mereka bayangkan. Mereka mengira dia akan putus asa dan gugup setelah mengetahui hilangnya Bea. Mereka tidak akan pernah membayangkan bahwa dia bisa mengungkapkan kekejaman dan kekejaman seperti itu. Rose sendiri sekarang merasa terintimidasi. Bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika Geral mengetahui bahwa mereka terlibat.
Akankah dia akhirnya menghancurkan seluruh keluarga mereka? Meskipun memikirkannya saja sudah menakutkan, Rose tetap tenang. Jangan khawatir. Kami akan bertindak sesuai dengan itu. Meskipun Longs tidak sekuat Geralt, keluarga mereka masih menang dalam hal ukuran dan sejarah. Aku yakin tidak akan mudah bagi Geralt untuk mengendus kita. Segera setelah itu, Geralt mengeluarkan perintah untuk semua anggota keluarga Yaleman untuk tetap berada di dalam rumah keluarga Yaleman kecuali dia mengizinkan mereka pergi. Ada sesuatu yang saya tidak yakin apakah saya harus memberitahu Anda. Mark Crawford, kata Philip kepada Geralt di sebuah kamar pribadi di dalam rumah keluarga Yaleman beberapa saat kemudian. Lanjutkan, jawab Geralt sambil mengangguk. Sejujurnya, menurutku Yura dan keluarganya agak curiga. Lagi pula, mereka jelas punya motif untuk melakukan hal seperti ini, kata Philip. Mendengar itu, Geralt mengangguk sebelum menjawab, memang, saya curiga mereka juga pelakunya. Saya sudah memerintahkan beberapa orang untuk menyelidiki lebih lanjut tentang mereka. Lagi pula, keluarganya agak terlalu pendiam kali ini, bertentangan dengan bagaimana mereka biasanya berperilaku. Itu hanya terasa, meskipun itulah getaran yang saya dapatkan dari mereka. Saya benar-benar berharap mereka tidak terlibat kali ini. Pada saat itu, Sheldon mengetuk pintu sebelum masuk. Anda belum istirahat sejak Anda kembali, Tuan. Anda harus kelelahan. Saya telah memesan seorang pelayan untuk membuatkan Anda sup, kata kepala pelayan. Terima kasih, Sheldon. Bagaimana kabar nenekku? Apa dia baik-baik saja? Tanya Geralt. Lady Yaleman sangat tertekan. Dia sudah lama menangis, Pak. Namun, dia sekarang sedang istirahat. Jelas Sheldon sambil meletakkan semangkuk sup di depan Geralt. Saat Geralt hendak mencicipi sup, Sheldon membuka mulutnya meskipun tidak ada kata yang keluar. Pada akhirnya, dia menahan diri untuk tidak mengatakan apa-apa. Omong-omong, Sheldon, aku ingat Bea memberitahuku sesuatu sebelum aku pergi sekitar seminggu yang lalu. Jika aku mengingatnya dengan benar, dia berkata bahwa dia ingin membantu orang Yaleman menyelesaikan masalah dengan pinjaman luar negeri. Apakah dia berhasil menyelesaikannya dengan keluarga panjang? Atau apakah sesuatu terjadi padanya bahkan sebelum dia berhasil melakukan sesuatu? Tanya Geralt sambil menurunkan semangkuk supnya saat itu. Hah, oh, tidak. Tuan Crawford, dia tidak bisa menyelesaikannya tepat waktu. Insiden itu terjadi sebelum dia berhasil melakukannya. Jawab Sheldon. Saya melihat, silakan dan istirahat untuk saat ini, kata Geralt sambil tersenyum tipis. Saya akan melakukannya, Tuan Crawford. Nikmati sup selagi panas. Pastinya, jawab Geralt ketika dia melihat Sheldon meninggalkan ruangan. Aku akan segera menyelidiki orang tua itu, kata Philip dengan suara dingin saat Sheldon pergi. Geralt sendiri melihat sup itu sebelum menggelengkan kepalanya. Dari apa yang kudengar, pria itu selalu jujur dan setia sepanjang hidupnya. Dia juga cukup rajin. Meskipun dia pembohong yang mengerikan, dia pasti telah melakukan sesuatu yang sangat memalukan hingga dia tidak bisa mengungkitnya, kata Geralt sambil membuang semangkuk sup ke tempat sampah terdekat. Setelah mengalami begitu banyak hal, Geralt bukan lagi orang yang mudah tertipu dan naif seperti dulu. Lagi pula, dia telah bertemu begitu banyak orang jahat dan keji yang telah menempatkannya dalam situasi yang paling berbahaya. Meskipun begitu, dia masih sedikit enggan untuk percaya bahwa orang-orang dari keluarga Yaleman memiliki bagian dalam semua ini. Meskipun dia tidak memiliki hubungan yang baik dengan Rose dan keluarganya, pada akhirnya, mereka masih tetua. Itu sebabnya dia menolak untuk mengambil langkah pertama sampai bukti nyata ditemukan. Dalam skenario yang sempurna, dia lebih suka para pelaku mengakui kesalahan mereka dan akibatnya, memperbaikinya. Namun, dia tahu bahwa kemungkinan itu tidak ada. Lagi pula, sekarang jelas ada orang-orang yang telah bertindak terlalu jauh sehingga mereka bersedia menyakiti anggota keluarga mereka sendiri. Hampir seolah-olah mereka memaksa Geralt untuk menggunakan taktik kejam pada mereka dengan sengaja demi menyelesaikan masalah. Tidak perlu menyelidiki lebih jauh. Paksakan saja kebenarannya dari mereka. Perintah Geralt, karena mereka sekarang bersedia untuk menyakitinya secara langsung. Geralt semakin khawatir tentang keselamatan Bea. Geralt sebelumnya berasumsi bahwa mereka tidak akan menyakiti Bea karena mereka masih bisa mendapatkan manfaat yang sama dengan mendekatinya. Terlebih lagi, mereka masih keluarga pada akhirnya. Tentunya mereka tidak akan melakukan apapun untuk benar-benar menyakiti Bea, kan? Ternyata, menyakitinya adalah skenario yang sangat mungkin. Faktanya, sekarang bahkan ada kemungkinan dia sudah mati. Asumsinya kali ini telah jatuh terlalu jauh dari sasaran. Pelakunya pasti masih memiliki dorongan untuk menghancurkan dirinya dan Bea.
Segera, teriak Philip sambil berbalik untuk melihat ke sudut ruangan dengan tatapan tajam. Beberapa bawahannya yang tampak mengintimidasi telah berdiri di sana sepanjang waktu. Ikuti aku, geram Philip saat dia membawa mereka keluar dari ruangan. Bukankah kita terlalu kejam? Geralt tidak bisa dianggap enteng. Jika kebenaran terungkap dan Jessica menyadari bahwa kami terlibat di dalam kamar mereka sendiri, Yura sekarang berbicara dengan sangat khawatir kepada ibunya. Sebagai tanggapan, Rose mencibir. Untuk 1 sen. Untuk 1 pon. Bukannya kita bisa membantunya. Kami sudah kehabisan pilihan sejak kami memutuskan untuk merebut hak untuk mewarisi keluarga Yaleman dari Bea. Dengan matinya Geralt, kita tidak akan punya musuh lagi. Jika kita beruntung, properti di utara yang diberikan Geralt kepada Bea bahkan mungkin akhirnya jatuh ke tangan kita. Meyakinkan Mawar, untuk saat ini, kami hanya bisa berdoa agar Seldon tidak mengacau. Lagi pula, aku sadar betapa Geralt mempercayai kepala pelayan itu. Tambah ibu jahat itu. Tapi bagaimana jika seseorang mengetahui tentang racun itu? Jangan khawatir. Racun yang saya ambil tidak berwarna dan tidak berbau. Selain itu, bahkan jika seseorang berhasil mendeteksi racunnya, Seldonlah yang secara teknis membunuh Tuan Crawford. Jika saatnya tiba, dia pasti tidak akan bisa membela diri. Jelas Rose dengan kejam saat matanya menyipit. Aku mengerti, Ibu. Namun, begitu kalimatnya berakhir, pintu kamar mereka langsung terbuka. Segera setelah itu, sekelompok orang berpakaian serba hitam bergegas masuk. Apa yang kalian semua lakukan? Teriak Rose saat dia dan putranya mulai gugup. Alih-alih menjawab, para pria itu segera menutupi kepala mereka dengan tudung hitam yang meredam setiap teriakan yang mereka coba buat. Ketika mereka akhirnya berhenti, Philip berdiri di depan mereka. Meskipun keduanya awalnya berpikir bahwa mereka dapat bertahan cukup lama hingga Philip dan anak buahnya menyerah. Yang dibutuhkan hanyalah setengah jam baginya dan bawahannya untuk membuat mereka memuntahkan semua yang telah terjadi. Lagi pula, Philip dan anak buahnya mahir menyiksa orang. Keduanya sekarang sangat ketakutan. Tak satu pun dari mereka berani berbohong di depan wajah Geralt lebih lama lagi. Tolong Geralt, orang yang ingin menyakitimu adalah Sane. Dialah yang memberi kami ide. Lagi pula, Bea bersamanya sekarang. Kami kehabisan pilihan juga. Anda tahu, jika kita tidak mengikuti perintahnya, dia pasti sudah membunuh kita sekarang. Kami tidak terlibat dalam proses perencanaan penculikan itu. Geralt, kata Rose, sekarang sangat cemas sehingga dia gemetar hampir tak terkendali. Dalam benaknya, dia sekarang mengakui bahwa dia telah memandang rendah betapa kejamnya Geralt sebenarnya. Rose hanya berasumsi sebelumnya bahwa selama dia tidak memiliki cukup bukti, dia tidak akan bertindak sembarangan. Betapa salahnya dia. Bagaimanapun, Geralt sudah mencurigai mereka sejak awal. Saya harap Anda tidak berasumsi bahwa Anda akan lepas kendali hanya dengan menyalahkan Sane. Bagaimanapun, Nenek akan mendengar tentang semua ini besok. Dia akan tahu bagaimana menghukummu. Adapun Longs, aku tidak akan melepaskan mereka kali ini. Geram Geralt dengan dingin. Sekarang, jujurlah, di mana Sane menyembunyikan Bea? Beberapa saat kemudian di sebuah ruangan remang-remang di dalam pabrik terpencil ketika Sane berteriak, "Betech!" Tanda tangani saja hal sialan itu. Saat ini, Sane sedang mengikat Bea ke kursi sementara beberapa bawahannya berjaga di tempat itu. Sudah menyerah saja, geram Bea dengan marah. Sebagai tanggapan, Sane menamparkan pipinya langsung. Bea, ada batas kesabaranku. Kau tahu. Jika itu sampai pada titik di mana saya pikir Anda terlalu merepotkan untuk berguna, saya akan membunuh Anda di sini dan sekarang juga. Memperingatkan Sane dengan kejam. Tolong, aku tidak bodoh, Sane. Seolah-olah Anda akan membiarkan saya pergi setelah saya menandatanganinya. Ejek Bea. Mata Sane memerah saat dia mendengar itu. Setelah kontrak sebelum dia ditandatangani, dia akan dapat mengambil beberapa properti yang dimiliki Bea. Seperti yang dia katakan, begitu itu terjadi, sama sekali tidak mungkin dia akan membiarkannya keluar hidup-hidup. Sepertinya aku perlu memberimu pelajaran. Panggil kakak kedua dan yang lainnya. Mereka bisa bertindak sekarang. Namun, sebelum mereka melakukannya, mungkin saya harus membiarkan mereka menikmati diri mereka sendiri terlebih dahulu. Lagi pula, kamu cukup cantik, Bea, kata Sane jahat. Segera, Tuan Long, kata bawahannya saat mereka semua tertawa. Dengan itu, salah satu bawahan mengaktifkan walkie-talkie-nya sebelum berkata, "Ayo naik sekarang." Namun, bahkan setelah beberapa detik berlalu, tidak ada jawaban. Merasa aneh, dia memanggil beberapa orang yang telah ditempatkan untuk berjaga-jaga di lantai bawah.
Tidak ada balasan juga. Apa yang sedang terjadi di sini? Turun ke bawah dan lihatlah. Perintah Sane. Mematuhi perintahnya. Beberapa bawahan kemudian menuruni tangga. Namun, bahkan setelah mereka turun, tidak ada suara yang mengikuti. Semuanya tenang, terlalu sepi. Pada saat itulah Sane menyadari bahwa ada sesuatu yang sangat salah. Kamu di sana. Kamu tetap berjaga-jaga di sini. Kalian semua ikuti aku ke bawah. Perintah Sane sebagai satu-satunya bawahan yang berdiri tegak di ruangan itu sementara yang lain menuruni tangga bersama Sane. Namun, saat Sane tiba di langkah terakhir, dia berhenti. Ruangan itu gelap gulita dan tidak ada suara yang terdengar. Sebelum dia bahkan bisa melangkah lebih jauh, dia merasakan sakit yang tajam di bagian belakang kepalanya. Dia hanya bisa berasumsi bahwa seseorang telah menghancurkan kepalanya dengan tongkat sebelum dia akhirnya pingsan. Sudah larut malam ketika Geralt dan Bea yang sangat kelelahan akhirnya berhasil kembali ke kamar Bea. Saat dia tertidur hampir seketika, Geralt menutupinya dengan selimut sebelum meninggalkan kamar. Berdiri tepat di luar kamarnya adalah sekelompok pengawal yang mengenakan jas hitam. Keluarga Long pasti akan kesulitan untuk tidur nyenyak malam ini, Ten. Crawford, lagi pula. Mereka baru saja kehilangan salah satu orang yang paling cakap. Seperti yang diharapkan, mereka mencari Sane di mana-mana saat kita berbicara. Kata Philip sambil tersenyum. Memang, mengapa kita tidak membiarkan mereka mencarinya selama 7 hari juga? Bayangkan reaksi mereka setelah seminggu tanpa cucu mereka yang berharga. Tambah bawahan lainnya, saya benar-benar tidak punya waktu untuk bermain-main dengan keluarga Long selama seminggu. Berbicara tentang Longs, mereka merayakan semacam acara besok, kan? Sempurna, karena Sane memberi kami hadiah besar dengan mengancam Bea selama 7 hari berturut-turut. Kami akan pergi ke acara itu besok dengan hadiah kami sendiri. Kata Geralt dengan tatapan dingin di matanya. Siapkan dia. Baik, Tuan Crawford. Itu adalah hari berikutnya di rumah keluarga Long ketika Tuan Long bertanya, bagaimana situasinya? Apakah ada di antara kalian yang berhasil menemukan Sane? Tuan Long sendiri mengenakan setelan formal. Bagaimanapun, mereka merayakan acara khusus hari ini. Beberapa anggota keluarga mereka datang bersama lebih banyak tamu terhormat. Sementara suasananya agak meriah. Semua orang dari keluarga Long sejujurnya dipenuhi dengan kekhawatiran dan kecemasan. Kami belum, Guru. Namun, dari apa yang bisa kami katakan, Yaleman seharusnya berada di balik ini. Bagaimanapun, Nona Bea diselamatkan tadi malam. Namun, ketika kami menuju ke keluarga Yaleman untuk menyelidiki, kami tidak dapat menemukan satupun jejaknya. Kata kepala pelayan Tuan Long. Keluarga Yaleman tidak mampu. Selain itu, mereka tidak akan pernah bermimpi bahkan mencoba melawan keluarga Long. Orang yang melakukannya kemungkinan besar adalah saudara Jessica. Geralt, jawab guru sambil menyipitkan matanya. Geralt, kata kepala pelayan, tercengang. Ini bukan pertama kalinya saya mendengar namanya. Dari apa yang saya ingat, dia sepertinya memiliki dendam terhadap Tuan Yunus di Maybury. Terlebih lagi, Geralt sepertinya ada di sana ketika Tuan Yunus hilang di Provinsi Salford. Tambah kepala pelayan. Mendengar itu, Tuan Long mengepalkan tongkatnya dengan erat. Saudara-saudara Crawford benar-benar sengaja melawan Longs. Betapa menyedihkannya Yunus. Sampai saat ini, aku tidak tahu siapa yang menyebabkan hilangnya Yunus. Ternyata, itu adalah saudara kandung Crawford lagi. Geram Master Long saat tatapannya menjadi dingin. Sepertinya aku perlu bertemu mereka secara langsung kapan-kapan. Jika mereka benar-benar pelaku yang menyebabkan hilangnya Yunus dan Sane, aku tidak peduli pendukung berpengaruh macam apa yang mereka miliki. Mereka harus membayar harga yang mahal dari kematian yang mengerikan. Menguasai. Orang-orang dari keluarga Quarrington telah tiba, kata seorang pelayan saat dia mendekati pria yang masih menyimpan dendam itu. Namun, suasana hatinya langsung berubah saat dia menyadari siapa yang ada di sini. Dengan anggukan senang, dia kemudian berkata, baiklah, cepat dan sambut mereka masuk. Dengan kekuatan mereka saat ini, keluarga Long masih terlalu lemah untuk melawan saudara kandung Crawford. Jika Longs benar-benar ingin menjatuhkan saudara kandung, maka taruhan terbaik mereka untuk mencapainya adalah dengan bekerja sama dengan orang-orang kuat dari semua lapisan masyarakat. Tidak bisakah kita menolak untuk berpartisipasi? Gia, di luar rumah keluarga Long, beberapa wanita dengan gugup menyarankan agar tidak bergabung dengan acara khusus keluarga Long. Apa yang harus ditakuti? Sementara saya sama-sama tidak mau berada di sini. Saya harus datang atas nama ayah saya karena Longs mengundang seluruh keluarga saya. Selain itu, akulah yang menyimpan dendam terhadap mereka namun aku hampir tidak takut sama sekali.
Kenapa kamu yang takut? Kata Gia sambil menatap Marilyn dan teman-temannya yang lain. Yah, keluarga Long adalah keluarga paling kuat di Yanken. Tentu saja aku akan gugup datang ke tempat seperti ini. Lagi pula, lihat sekeliling kita. Semua orang di sana mungkin punya peluang besar, jawab Marilyn dengan suara bergetar. Yah, aku di sini. Bukan. Aku selalu menemanimu di masa lalu. Jadi kamu harus menemaniku kali ini. Kata Gia dengan nada main-main. Baik, kami akan masuk bersamamu. Jawab Marilyn sambil menjulurkan lidahnya. Hah, hai Marilyn. Gia, lihat ke sana. Ada tim mobil mewah yang datang ke sini. Pekik salah satu teman Gia terkejut saat dia menunjuk ke arah mobil yang melaju menuju gerbang manor. Betapa mewahnya, tambah wanita lain dengan terkejut. Penasaran ingin tahu apa jenis tembakan besar mengendarai mobil yang tampak mahal seperti itu. Marilyn dan yang lainnya memilih untuk menunggu di dekat pintu untuk melihat siapa yang keluar. Beberapa dari mereka bahkan mengeluarkan cermin kecil mereka dan mulai merias wajah mereka. Lagi pula, jika orang-orang yang turun dari mobil itu kaya, pewaris muda, siapa yang akan mengatakan bahwa mereka tidak akan jatuh cinta pada salah satu dari mereka? Haha, akhirnya, sekelompok pengawal berjas hitam turun dari mobil sebelum akhirnya membuka pintu mobil yang tampak paling mahal. Keluarlah seorang pewaris kaya yang tampak agak akrab. Hei, bukankah itu Geralt? Tanya Marilyn, tercengang dengan apa yang dilihatnya. Gia, itu Geralt, kan? Ulang Marilyn saat dia mulai melompat dengan penuh semangat di tempatnya. Sebagai tanggapan, Gia mengangguk sebelum berkata, benar, Tuhanku, Geralt, memikirkan bahwa dia benar-benar memiliki tim mobil. Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Kejutannya beralasan karena sebelumnya, Marilyn hanya mengetahui bahwa Geralt kaya. Apa yang dia lihat sekarang berada di level yang sama sekali berbeda. Dia tidak menyangka Geralt memiliki sisi ini padanya. Geralt sendiri jelas tidak menyadari bahwa Gia dan yang lainnya sedang memata-matai dia. Gadis-gadis itu kemudian menyaksikan Geralt memimpin bawahannya sampai ke pintu masuk rumah keluarga Long, penuh semangat. Apakah keluarga Long secara pribadi mengundang Geralt atau semacamnya? Pekik Marilyn bersemangat. Tidak mungkin mereka bisa. Ada yang terasa aneh. Ayo, mari kita lebih dekat dan melihat-lihat. Kata Gia. Dengan itu, Gia menarik tangan Marilyn yang masih terlihat bingung dan bersama-sama. Mereka diam-diam masuk ke manor juga. Saat masuk, mereka melihat kedua belah pihak tampak saling berhadapan. Kamu Geralt, kan? Dari apa yang saya ingat, keluarga saya tidak mengundang Anda. Kata orang-orang dari keluarga panjang dengan nada bermusuhan. Betapa beraninya Anda untuk datang. Mengaku, di mana Tuan Sanelong? Dan Pak Yunus juga, apakah kamu menculik mereka berdua? Teriak Long lain yang mau tidak mau mencibir dingin pada Geralt dan anak buahnya. Sekarang, tidak perlu bersikap kasar. Bagaimana bisa ada di antara kalian yang mengatakan itu tanpa bukti? Bagaimana jika Crawford tidak terlibat sama sekali, kata Tuan Long saat dia muncul memberi isyarat kepada anggota keluarganya untuk mundur. Dia kemudian menatap Geralt dengan senyum malu-malu di wajahnya sebelum berkata, bukankah itu benar, Tuan Crawford? Saya khawatir mereka benar, Tuan Long. Aku terlibat aktif dalam kasus Yunus dan Sane. Jawab Geralt sambil menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit di wajahnya. Kata Master Long saat dia merasakan kelopak matanya berkedut dengan cepat. Mata ayah Sane memerah saat dia mendengar pengakuan Geralt. Kamu Beasteris Bintang. Jadi itu benar-benar Anda saudara kandung Crawford dalam kedua kasus. Apa yang kau lakukan pada Yunus dan Sane? Geram ayah Sane dengan dingin. Sebelum itu, saya ingin berbicara tentang beberapa masalah yang belum terselesaikan yang menurut saya perlu ditangani hari ini. Anda Long telah melakukan banyak perbuatan jahat selama bertahun-tahun dan sudah waktunya Anda membayar hutang Anda. Ejek Geralt. Hutang. Bagaimana apanya? Ketika beberapa orang mulai mendiskusikan apa yang dimaksud Geralt di antara mereka sendiri, Marilyn sendiri sedang menyaksikan adegan itu terungkap bersama dengan gadis-gadis lain. Mengamatinya sekarang, Geralt tampak hampir asing baginya. Ternyata, Geralt datang ke sini hari ini untuk berurusan dengan keluarga Long. Deasterismen. Siapa si Geralt itu? Bagaimana mungkin dia melawan Longs? Oh, semuanya tertulis di sini. Kata Geralt ketika salah satu bawahannya berjalan maju dengan persetujuan di tangannya. Ini adalah perjanjian yang ditandatangani oleh tuan muda pertama dari keluarga Long, Sane. Dia sangat menyinggung keluarga Crawford. Dan karena itu memutuskan untuk memberi kompensasi kepada keluarga Crawford. Semua properti keluarga Long yang berada di bawah pengawasannya sekarang secara resmi akan menjadi milik keluarga Crawford. Setelah membaca perjanjian itu, Tuan Long bisa merasakan bibirnya berkedut begitu cepat hingga mulai terasa sakit.
Sane bertanggung jawab atas setidaknya sepertiga dari properti keluarga Long. Ini jelas pemerasan, teriak Tuan Panjang. Tunggu, aku belum selesai. Kontrak itu saja tidak cukup untuk menyelesaikan semuanya. Jawab Gerald dengan tenang. Tidak cukup, memang. Lagi pula, Sane masih perlu membayar kompensasi 15 miliar dolar. Setelah mendengar itu, banyak anggota keluarga Long mulai saling memandang tanpa daya. Banyak orang lain, termasuk Tuan Long sendiri, hanya memelototi Gerald dengan marah. Sekarang bawa dia masuk, perintah Gerald saat beberapa pengawal membawa karung ke dalam ruangan dan melemparkannya ke lantai. Saat karung dibuka, yang lain melihat seorang pemuda yang tidak sadarkan diri yang telah dipukuli habis-habisan. Sane teriak Tuan Long dengan gugup ketika dia melihat betapa parahnya anak itu dipukuli. Nah, sekarang, mari kita tidak sabar. Masih ada lagi, kata Philip saat dia juga melangkah maju. Dengan gerakan cepat, salah satu anak buah Philip melemparkan tas ke Tuan Long. Saat mendarat di kakinya, isinya tumpah keluar. Apa ini? Aku mengenali pakaian siapa ini. Itu jenis pakaian yang biasanya Pak Yunus pakai. Teriak seseorang dari dalam kerumunan. Aku yakin kamu sudah mencarinya kemana-mana, kan? Faktanya, Yunus meluncur dari tebing dan pakaian compang camping ini adalah satu-satunya sisa yang bisa kami temukan. Jelas Philip. Apa? Tuan Long diserang oleh kemarahan dan kesedihan yang luar biasa ketika dia mendengar kata-kata itu. Gerald, betapa sombongnya kamu dan adikmu. Mengganggu kami dengan cara ini. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa tidak ada yang mampu melawan Anda di dalam keluarga Panjang? Geram Master Long. Matanya merah karena marah. Mendengar itu, Gerald hanya bisa tersenyum tipis. Gerald bukan tipe orang yang mudah marah. Sejujurnya, jika dia bisa, dia bahkan tidak akan menggunakan cara jahat untuk mencapai tujuannya. Lagi pula, dia tidak terlalu menikmati menciptakan masalah yang tidak perlu bagi orang lain. Namun, Yunus telah mencoba menyakitinya beberapa kali sebelumnya. Dia juga hampir membunuh Quetta. Dan sekarang Sane terlibat dengan penculikan Bea. Mereka telah mengacaukan orang-orang yang paling dia sayangi. Memikirkan bahwa mereka masih menyimpan dendam terhadap saudara perempuannya atas apa yang telah dia lakukan lebih dari 10 tahun yang lalu. Sementara saudara perempuannya tidak lagi punya waktu untuk peduli tentang keluarga kecil seperti keluarga Long. Gerald memiliki semua waktu di dunia. Sudah saatnya dia menyelesaikan semuanya. Saat Master Long bersiap untuk melawan Gerald sampai mati, kepala pelayannya berlari ke arahnya sambil memegang telepon nirkabel. Tuan, ada panggilan. Enyah. Aku sedang tidak mood untuk menjawab panggilan yang ditentukan. Raung Tuan Panjang. Ini bukan sembarang panggilan biasa. Tuan, itu dari pesta itu. Tambah kepala pelayan sambil menelan ludah. Begitu dia mendengar itu, Tuan Long tercengang dan ekspresinya langsung berubah. Membersihkan tenggorokannya, dia kemudian dengan hormat mengambil telepon dari tangan pelayannya sebelum menjawab panggilan itu. Ya. Setelah 3 ya berturut-turut, Tuan Long menutup telepon. Namun, seluruh sikapnya tampaknya telah beralih dari satu panggilan telepon itu. Jauh dari sikap awalnya, dia sekarang tampak menjadi lemah. Dan dia hampir tidak terlihat seperti memiliki energi untuk berdiri. Beberapa saat kemudian, genggamannya mengendur dan telepon jatuh ke lantai saat kepala pelayannya segera bergegas untuk mendukungnya. Ketika tatapannya jatuh pada Gerald lagi, ekspresinya berubah sekali lagi. Panggilan itu datang dari parti yang menjadi tulang punggung keluarga Long. Isi panggilan itu sendiri, bagaimanapun, mengungkapkan bahwa tulang punggung yang sangat diandalkan keluarga Long kini telah runtuh. Dengan kata lain, tidak ada lagi yang bisa dilakukan keluarga Long pada Gerald. Nah, jika tidak ada yang lain, silakan tanda tangani perjanjian. Omong-omong, ada syarat lain dalam perjanjian tambahan. Saya ingin semua properti milik keluarga Panjang. Kata Gerald, jangan ganggu dia lagi. Ayah, ayo kita pukul saja dia. Memang, kami adalah keluarga besar dengan begitu banyak properti. Mengapa kita harus takut pada mereka? Benar-benar omong kosong, mengatakan bahwa dia menginginkan semua properti kita. Tidak masuk akal. Anda harus terlebih dahulu memikirkan apakah Anda akan bisa keluar dari sini hidup-hidup. Sementara teriakan demi teriakan kemarahan datang dari orang-orang dalam keluarga Long, Tuan Long hanya mengangkat tangan. Tanda bagi yang lain untuk membungkam diri. Wajahnya sekarang pucat pasi. Dia berbalik untuk melihat Gerald perlahan sebelum berkata, baik. Aku akan menandatanganinya. Saya akan menandatanganinya. Tuan Crawford. Mendengar itu, semua orang dari keluarga Long langsung tercengang. Meskipun benar bahwa keluarga Crawford kuat dan berpengaruh,
keluarga Long tentu memiliki sarana dan kekuatan untuk setidaknya mencoba melawan mereka. Meskipun yang lain tetap bingung, hanya Tuan Long yang saat ini memahami pentingnya tindakannya. Setelah menandatangani perjanjian, keluarga Long tidak akan ada lagi di dalam Yanken. Sebagai gantinya, garis keturunan panjang masih akan diizinkan untuk terus ada di tempat lain. Dengan kata lain, jika kontrak tidak ditandatangani, nama keluarga Long dapat dengan mudah dihapus dari planet ini untuk selamanya. Hargai kerjasamanya. Kami akan datang untuk mengambil properti dari Anda dalam 7 hari, kata Philip. Dengan itu, Geralt mulai pergi dan bawahannya mengikuti di belakangnya. Tamu-tamu lain juga tidak berani tinggal di sana setelah menyaksikan kejadian mengerikan yang baru saja menimpa keluarga Long. Mereka juga bergegas keluar setelah anak buah Geralt pergi. Ayah, kenapa? Mengapa Anda menandatanganinya? Apa masalahnya? Kita bisa saja melawan mereka. Lagi pula, kami tidak takut mati, teriak salah satu pria parubaya. Tamparan keras dari Tuan Long adalah tanggapan langsungnya. Kamu Beasteris Bintang, apakah Anda benar-benar ingin seluruh keluarga kami hancur di luar titik tidak bisa kembali? Apakah Anda ingin Longs tidak memiliki keturunan untuk ditinggalkan? Raung Master Long yang memelototinya dengan ganas saat bibirnya terus berkedut dengan marah. Kami benar-benar dikalahkan oleh saudara kandung Crawford kali ini. Sementara kita terus-menerus berkomplot melawan mereka secara rahasia selama ini. Latar belakang mereka terlalu kuat. Tambah Master Long sambil mengepalkan tinjunya erat-erat. Tapi ayah, kami tidak punya apa-apa sekarang. Itu benar, kami tidak lagi memiliki apapun. Jawab guru panjang dengan anggukan. Namun, kita masih memiliki sejarah kita selama berabad-abad. Kami tidak akan menghilang dari Weston semudah itu. Bagaimanapun, kita masih memiliki pilihan terakhir. Pilihan terakhir. Master Long mengangguk sebagai jawaban sebelum berkata, pernahkah Anda mendengar tentang keluarga Moldel di Yanken? The Moldels. Saat para Long yang lain bergantian menggelengkan kepala, Master Long menambahkan, itu benar. Mereka adalah keluarga paling tertutup di seluruh Weston. Saya percaya bahwa mereka satu-satunya kesempatan kami untuk melawan Crewfots. Dia kemudian menyipitkan matanya sebelum melanjutkan. Sekitar belasan tahun yang lalu, keluarga Long masih memiliki kontak dengan keluarga itu. Namun, setelah insiden tertentu terjadi, kami menghentikan semua kontak dengan mereka. Apa yang sebenarnya terjadi? Ayah, tanya salah satu Long. Itu semua terjadi pada tahun putra tuan kedua Moldel datang sebagai tamu. Karena Moldels lebih suka hidup dalam pengasingan, anggota keluarganya cenderung menghindari urusan di luar mereka sendiri. Satu-satunya pengecualian adalah putra tuan kedua. Dia pergi dengan nama Court Moldel, dan bertentangan dengan anggota keluarganya yang lain. Dia tidak bisa menjauh dari semua kesenangan sensual yang bisa dia alami di dunia luar. Court adalah pria yang ambisius. Faktanya, dia sangat ambisius sehingga pada hari dia datang sebagai tamu, dia benar-benar mengancam kami langsung. Sederhananya, dia ingin menjadi tulang punggung keluarga kami. Jika kami setuju saat itu, dia akan diam-diam membantu kami menjadi keluarga yang terkenal dan kaya secara internasional. Namun, jika kami memilih untuk menempuh rute itu, keluarga Long pada dasarnya akan menyegel nasib mereka menjadi tidak lebih dari antek-anteknya. Jelas guru panjang, sungguh angan-angan yang dia miliki. Bahkan jika kita akan menjadi terkenal secara internasional, pada akhirnya kita hanya akan menjadi bonekanya, tidak dapat bertindak melawan perintahnya. Ejek putra sulung keluarga Long. Dan itulah tepatnya mengapa saya menolak tawaran itu. Keluarga Long harus menghapus nama keluarga kami jika kami setuju, mengambil nama keluarga Moldel sebagai gantinya. Bahkan jika kekayaan dan prestise dipertaruhkan, saya tidak bisa begitu saja meninggalkan nama keluarga kami yang telah dibawa nenek moyang kami begitu lama. Lalu, apa yang terjadi setelah itu? Karena Court memiliki ambisi yang begitu besar, pasti dia tidak akan membiarkanmu menolak dengan mudah, kan? Tanya Long yang lain. Tapi tentu saja tidak. Sekitar 25 tahun yang lalu, Court akhirnya membalas dendam pada keluarga kami. Masih ingat kejadian di mana Xiao diserang oleh orang lain beberapa saat setelah lahir, Joel. Akibatnya, Xiao tumbuh menjadi orang bodoh yang hampir tidak memiliki kewarasan. Tentu saja, meskipun saya ingin menyelidikinya, Anda tidak akan membiarkan saya. Itu masih menjadi misteri bagiku sekarang. Ya, itu perbuatan Court. Jika kami menyelidikinya, keluarga kami pada akhirnya akan hancur. Itu adalah caranya mengirimi kami pengingat, jawab Tuan Panjang. Xiao adalah tuan muda kedua dari keluarga Long yang tidak pernah muncul apapun kesempatannya. Lagi pula, dia benar-benar orang yang tidak memiliki kewarasan.
Ngomong-ngomong, di mana Shou? Tanya Tuan Panjang. Nona muda kedua membawanya keluar untuk bersenang-senang. Sebagai tanggapan, Tuan Long hanya menghela nafas. Yah, itu bagus juga. Lebih baik membiarkan Shou hidup bahagia. Namun, meskipun kami belum menghubungi Court selama bertahun-tahun, keluarga kami masih terus makmur. Kata Joel. Tapi tentu saja, saya berasumsi Court tidak pernah melancarkan serangan lain pada kami sejak ayahnya meninggal tidak lama kemudian. Karena dia meninggal, Court terlibat dalam perebutan jabatan tuan kedua keluarga Moldel. Itu tentu saja berarti dia tidak akan punya waktu untuk mengganggu kami untuk waktu yang lama. Meskipun saya tidak yakin apa yang terjadi padanya, berdasarkan fakta bahwa dia adalah seorang perencana alami, tidak akan terlalu mengada-ada untuk berasumsi bahwa dia benar-benar akhirnya menjadi tuan kedua keluarga Moldel. Begitu, apakah Anda berencana untuk mendapatkan bantuan dari Court untuk berurusan dengan keluarga Crawford? Tanya Joel yang mulai melihat gambaran yang lebih besar sekarang. Yah, tebakanmu setengah benar. Saya tidak secara langsung meminta bantuannya. Lagi pula, jika saya melakukan itu, maka seperti yang saya katakan sebelumnya, ketenaran dan nama keluarga Panjang akan hancur. Namun, bahkan itu lebih baik daripada meminta saudara kandung Crawford memperoleh keluarga kita. Sadarilah bahwa begitu kita memimpin Court keluar, kekacauan besar pasti akan menyusul. Namun, semakin berantakan, semakin baik bagi kita. Aku yakin Crawford yang berpengaruh dan kuat pun tidak akan mudah berurusan dengannya. Kata Tuan Long dengan tegas. Setelah menarik napas dalam-dalam, dia menambahkan, Joel, ikut aku. Kami mengundang Court Mordel dari gunung. Sekitar 3 hari kemudian, sebuah pesta misterius diadakan oleh keluarga Crawford yang tinggal di North Bay. Pesta itu sendiri begitu misterius sehingga sebagian besar keluarga Crawford sendiri dilarang menghadirinya. Suatu saat selama pesta, 2 wanita cantik mengambil kesempatan untuk berjalan-jalan di luar manor. Aku khawatir aku bahkan belum sempat mengucapkan terima kasih dengan benar setelah kamu mendonorkan darahmu untuk menyelamatkan adikku beberapa hari yang lalu. Berkatmu, dia sekarang sadar kembali, kata salah satu wanita yang berjalan di samping Geralt dengan senyum di wajahnya. Terima kasih kembali, Nona Yesel. Lagi pula, dibandingkan dengan bantuan yang akan kami terima dari keluarga Moldel, Crewfots, apa yang saya lakukan tidak ada artinya. Jawab Geralt yang balas tersenyum. Benar-benar kebetulan bahwa pada hari Geralt dan Lady Yaleman pergi mengunjungi keluarga Moldel, mereka menemukan bahwa Winnie Moldel, wanita termuda dari keluarga Moldel, terluka parah sehingga dia sudah tidak sadarkan diri. Keluarga Moldel telah mencari tinggi dan rendah secara rahasia untuk mencari seseorang yang memiliki golongan darah yang cocok untuk menyelamatkan hidupnya. Meskipun tidak sulit bagi mereka untuk menemukan golongan darah yang agak mirip, keluarga Moldel sangat ketat dalam segala hal, bahkan dalam hal darah. Untungnya, darah Geralt memenuhi semua standar mereka. Setelah mendonorkan darahnya untuk menyelamatkan nyawa Winnie, tubuh Geralt menjadi agak lemah. Itulah alasan mengapa dia dan Lady Yaleman tinggal bersama keluarga Moldel selama sekitar 1 minggu. Yah, pesta masih berlangsung di dalam. Nona Winnie dan Nona Yesel. Aku akan kembali ke dalam untuk melayani para tamu dulu, kata Geralt sambil berbalik untuk pergi. Saat dia berjalan pergi, Winnie wanita lain yang tidak memandangnya sama sekali sepanjang percakapannya dengan Yesel mengintipnya. Kakak kenapa seperti ini? Meskipun Geralt berasal dari dunia luar, dia masih menyelamatkan hidupmu. Yesel mengingatkan sambil menatap Winnie. Dan siapa yang bilang aku menginginkan darah rendahannya di dalam diriku? Jika bukan karena dia, darahku akan tetap murni dan bergengsi, kata Winnie dingin. Sekarang mengapa kamu mengatakan itu? Geralt orang yang agak baik. Mendengar itu, Winnie sedikit mengernyit sebelum menatap Yesel. Aku bermaksud bertanya padamu, saudari, dari saat aku sadar, kau terus menyebut dia di depanku. Mungkinkah kamu naksir dia? Aku, tidak, aku hanya berterima kasih padanya karena telah menyelamatkanmu. Selain itu, karena kami telah dikirim ke sini untuk membantu dia dan keluarganya. Aku pikir akan lebih baik jika kalian berdua membangun hubungan yang baik, jawab Yesel yang wajah imutnya kini sedikit merona. Tolong, kakak, saya memiliki pengalaman yang adil sehingga saya dapat melihat melalui Anda. Sudah jelas mengapa Anda begitu ingin tahu tentang dia. Lagi pula, Anda mungkin belum pernah bertemu orang seperti itu bahkan sejak Anda masih muda. Namun, saya akan jujur dan memberitahu Anda sekarang bahwa itu tidak mungkin. Ada baiknya Anda menyingkirkan semua pikiran seperti itu sebelum terlambat. Yang benar adalah, tidak ada orang di seluruh planet ini adalah orang baik. Mereka semua sama-sama rendah dan kejam. Sampah tertinggi.
Terima kasih sudah mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya. Sampai jumpa di novel selanjutnya.